apa kabar semuanya? Hari ini aku mendapatkan kiriman. Nah, aku dikirimin oleh Dokter Bagus langsung loh. Ini adalah buku dari beliau tentang pengaruh metode PVT terhadap perkembangan sosial balita. Nah, buku ini adalah rangkuman penelitian yang sudah dibuat oleh Dokter Bagus sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaanku nih sebelum baca buku ya dok ya, apa sih yang melatar belakangi dokter untuk penelitian ini dan kenapa dokter melakukan penelitian ini? Oke, pertanyaan yang luar biasa yang harusnya tahu semua orang, ini belum menjadi perhatian semua. Bahwa vestibuler itu masih dianggap hal yang enteng. Padahal vestibuler itu adalah segala-galanya mengatur cara kehidupan sosial manusia. Apa itu vestibuler? Vestibuler itu adalah bagian dari telinga dalam yang bendanya seperti siput ini, ya, seperti siput, tetapi yang berfungsi sebagai vestibuler keseimbangan itu adalah 3 gelang-gelang semisirkularis. Oke. Nah, 3 gelang-gelang semisirkularis ini sebetulnya dibagi 2. Ya kan? Jadi dibagi 2. Yang pertama itu utriculus. Ya, utriculus itu terdiri dari 2 gelang yang saling berpotongan, yang tidak sejajar dengan batang otak, ya kan? Dia adalah bagian posterior dan bagian lateral. Jadi yang posterior ini, yang lateral yang tengahnya, ya. Dan ini berfungsi karena tidak sejajar dengan panjangnya batang otak, berfungsi adalah sebagai pengatur keseimbangan yang statis. Nah, bagaimana dengan gelang-gelang yang satu lagi, tinggal yang anterior ini? Ini yang mengatur keseimbangan yang dinamis, yaitu disebut sakulus. Jadi vestibuler itu ada sakulus dan utriculus. Utriculus itu yang statis, yang sakulus yang dinamis. Jadi apa itu yang statis? Statis itu memposisikan tubuh bisa tegak dan tidak bisa jatuh terhadap alasnya, ya, karena dia melawan gravitasi bumi atau mempertahankan diri dari gravitasi secara statis. Itu yang awal yang harus sempurna, ya kan? Karena ini nanti akan mengontrol viseroseptik, rasa dalam. Nah, bagaimana dengan yang dinamis? Yang dinamis ini memang pure melawan gravitasi bumi karena dia sudah merasa mampu statis. Jadi dia melawan gravitasi bumi, dan inilah yang akan mengatur rasa luar atau taktil. Ya. Nah, disitulah manusia punya 2 keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Oke, tadi sudah dikatakan ada statis dan dinamis, dan itu saya lakukan penelitiannya, ya, secara mandiri, ya kan, agar hasilnya ini bisa dipakai untuk patokan menyelesaikan apa yang disebut dengan sensori integrasi, ya kan, karena vestibuler ini baik yang statis maupun yang dinamis, di mana yang statis itu akan mengatur viseroseptik, rasa dalam, sedangkan yang dinamis mengatur rasa luar atau taktil. Nah, 2 keseimbangan ini harus selaras, seimbang, agar mampu anak-anak itu melakukan sensori integrasi terhadap refleks-refleks primitif yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Nah, dari penelitian ini, apabila vestibuler ini tidak baik, salah satunya saja utriculus atau sakulus,
maka anak-anak itu akan menjadi sensory process disorders, susah konsentrasi. Tetapi kalau dua-duanya, nah ini yang berbahaya, anak itu menjadi autis spectrum disorders. Nah, selama ini bagaimana yang dilakukan di lapangan? Dari sini akan diketahui, ya kan? Kalau itu SPD, sensory process disorder, hanya satu, sakulus atau utriculus. Kalau yang terganggunya utriculus, maka anak itu akan hiperaktif. Kalau yang terganggunya sakulus, anak itu mengarah hipoaktif. Ya kan? Yang menarik lagi di utriculus itu ada dua gelang. Gelang yang lateralis itu mengatur yang parasimpatis. Sedangkan yang posterior itu mengatur yang simpatis. Kita tahu bahwa parasimpatis itu lebih menghambat, sedangkan simpatis itu lebih mendorong. Kalau yang terganggu parasimpatis, maka anak itu lebih mendorong atau yang dikenal dengan sikap yang ekstrovert. Sedangkan yang parasimpatis lebih menghambat. Kalau itu yang lebih kuat, justru yang posteriornya terhambat, maka itu menjadi anak-anak yang bersikap introvert. Ya, saya ulangi lagi bahwa yang utriculus itu domain daripada sikap, sedangkan yang sakulus itu domain dari perilaku. Oke. Dan ini penelitian ini saya bukukan, saya tulis dalam buku. Saya sebetulnya belum berani menulis. Tetapi begitu ada penelitian yang sifatnya retrospektif dari Amerika, dari jurnal, di mana menerangkan SPD dan ASD yang angkanya hampir mirip yang saya lakukan. Sementara yang saya lakukan adalah kohort prospektif. Sedangkan yang ada di Amerika ini jurnalnya 2009 ya, maaf 2009 itu retrospektif. Jadi bukan kohort. Jadi udah dipelajari anak-anak yang sudah bermasalah SPD dan ASD ini banyakkan dari kelahiran yang bagaimana. Jadi yang dilihat adalah kelahiran. Karena memang kelahiran-kelahiran ini menentukan baik dan buruknya vestibuler. Jadi kelahiran-kelahiran yang berisiko itulah yang akan menyebabkan terjadinya gangguan vestibuler. Bukan karena yang lain-lain. Jelas itu karena stimulasi untuk mematangkan vestibuler itu hanya dengan mulesnya ibunya. Ya kan, vestibuler itu akan fleksibel. Kemudian ketika paksi dalam melepaskan diri dari mulut rahim, dia visceroseptiknya atau utriculusnya yang dirangsang. Ketika melepaskan diri dari mulut kemaluan ibu, dia yang dirangsang adalah sakulusnya, yaitu taktilnya. Inilah yang kita teliti, yang kita deskripsikan, yang mana yang terganggu ada kaitannya dengan cara lahir. Ya, jadi cara lahir itu akan menentukan bahwa anak itu ada gangguan-gangguan terhadap sensori integrasi akibat tidak terbentuknya rasa sendi atau perpaduan dari rasa dalam dan rasa luar, di mana rasa dalam itu adalah visceroseptik, rasa luar itu adalah taktil. Karena ini tidak berpadu dengan oleh pengaruh vestibuler, maka terhambatlah sensori integrasinya. Di mana sensori integrasi ini penting dalam perkembangan sosial bayi hingga dewasa. Oke?